Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kita akan memulai pembelajaran online kita tentang persamaan kuadrat. Sebelum kita memulai pembelajaran online kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab kedua ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Hal-hal yang mau kita bahas di sini adalah yang pertama atau A, yaitu pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Kemudian yang B, menentukan akar persamaan kuadrat. Apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan di mana variabel dari persamaan tersebut pangkat tertingginya adalah 2. Jadi kita masuk ke pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Tadi sudah saya sebutkan bahwa syarat dari persamaan kuadrat variabelnya pangkat tertingginya adalah 2. Pada pengertian dan persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat ini kita akan membahas yang pertama adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua adalah akar dari persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya akar persamaan kuadrat. Kita masuk ke bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C adalah bilangan real. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Coba perhatikan, jika A-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 kali X kuadrat. Padahal semua bilangan jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Maka X kuadratnya akan hilang. Maka tinggal BX plus C sama dengan 0. Maka pangkat tertingginya tidak 2, tetapi 1. Maka namanya persamaan linier, bukan persamaan kuadrat. Kemudian X disebut sebagai variabelnya. Variabel ini adalah huruf yang nanti kita akan ganti dengan angka agar pernyataan atau persamaan tersebut menjadi benar. Kemudian A disebut sebagai koefisien, yaitu angka di depan variabel X kuadrat. Kemudian B disebut sebagai koefisien dari X, yaitu angka yang ada di depan variabel X. Kemudian C disebut sebagai konstanta, yaitu angka tanpa variabel. Nah, di sini ada beberapa contoh dari persamaan kuadrat. Silakan untuk diperhatikan. Contoh yang pertama, X kuadrat plus 2X min 1 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 2T atau yang B, 2P kuadrat plus T sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, M kuadrat min 3 sama dengan 0. Kemudian yang D, N kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita coba, kita tentukan. Di sini nilai A, B, C-nya adalah berapa? Jadi untuk yang A, yang pertama, berarti variabelnya apa anak-anak ini di sini? Variabelnya adalah variabel, jadi tulisannya kurang bagus, tidak masalah. Yang penting kamu ngerti. Variabelnya adalah X. Nilai A-nya adalah angka di depan variabel kuadrat. Tidak ada, berarti itu adalah tulis 1. Kemudian B-nya sama dengan 2. Kemudian C-nya sama dengan negatif 1. Kemudian yang berikutnya, yang B. Berarti variabelnya adalah T, kemudian nilai A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya adalah angka di depan variabel T, tidak ada angkanya, berarti kita anggap 1, kemudian C-nya tidak ada, berarti nilai C-nya sama dengan 0. Kemudian contoh yang ketiga, berarti variabelnya adalah M, kemudian nilai A-nya adalah angka di depan M kuadrat tidak ada, berarti 1. Kemudian B-nya tidak ada, berarti sama dengan 0. Kemudian C-nya sama dengan negatif 3. Kemudian yang keempat atau D, berarti variabelnya adalah
Variabelnya adalah N, A-nya adalah 1, B-nya tidak ada, berarti sama dengan 0, kemudian C-nya sama dengan 0. Jika kalian perhatikan dari contoh-contoh yang pertama, contoh kedua, contoh ketiga, contoh keempat, kamu perhatikan. Untuk contoh yang pertama, variabelnya X, kemudian A-nya ada 1, B-nya 2, kemudian C-nya negatif 1. Contoh yang kedua, nilai variabelnya adalah T, kemudian A-nya 2, B-nya 1, C-nya tidak ada, berarti 0. Kemudian yang C, variabelnya M, kemudian A-nya 1, B-nya 0, kemudian C-nya negatif 3. Contoh yang keempat, variabelnya M, A-nya 1, B-nya 0, C-nya sama dengan 0. Dari contoh-contoh ini maka dapat kita simpulkan nilai A itu wajib ada karena A adalah angka di depan variabel kuadrat. Untuk nilai B dan C-nya boleh sama dengan 0. Itu sudah termasuk dari persamaan kuadrat. Lanjut, kita akan masuk ke akar persamaan kuadrat. Apa tuh yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat? Akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Jadi X-nya ini kita ganti dengan angka. Angka berapa yang jika kita masukkan ke persamaan ini menjadi nilainya sama dengan 0. Sehingga dengan kata lain penyelesaian dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi dari persamaan tersebut. Ini ada beberapa contoh persamaan kuadrat, kalian disuruh menyelidiki apakah persamaan kuadrat berikut akarnya adalah benar. Caranya bagaimana? Kita masukkan akar atau akar yang sudah diketahui itu kita ke persamaan tersebut. Kalau menjadi benar berarti persamaan itu adalah kalau nilai itu kita masukkan benar, maka akar tersebut adalah akar dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi contohnya, kalian perhatikan. Persamaan yang pertama yaitu X kuadrat sama dengan, jadi kita kerjakan yang pertama, X kuadrat min 10 X plus 16 sama dengan 0. Kita coba kalau misalnya X-nya kita masukkan tadi adalah X-nya kita ganti dengan angka 2. Jadi X1-nya sama dengan negatif 2, bukan 2. Maka kita masukkan angka negatif 2 itu berarti menggantikan X. Negatif 2 kuadrat dikurangi 10 dikali negatif 2 ditambah 16. Berarti negatif 2 dikuadratkan berarti 4. Negatif 10 dikali negatif 2 berarti positif berapa? 20. Kemudian ditambah 16. Kemudian 4 ditambah 20, 24 ditambah 16 berarti sama dengan 40. Apakah betul ini pernyataan ini? Padahal harusnya sama dengan 0. Berarti pernyataannya adalah salah. Berarti X sama dengan negatif 2 bukan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Kemudian kalau kita coba X-nya sama dengan 8. Apakah menjadi pernyataan yang benar? Kita masukkan 8 kuadrat dikurangi 10 dikali 8, kemudian ditambah 16. 8 dikuadratkan berarti sama dengan berapa, Nana? 64. Dikurangi 10 kali 8 berarti 80 ditambah 16. 64 ditambah 16 sama dengan 80. 80 dikurangi 80. Berarti sama dengan 0.
Berarti pernyataannya benar atau salah? Benar. Berarti dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0, salah satunya adalah 8, karena angka 8 kita masukkan ke pernyataan ke persamaan kuadrat di sini akan menjadi pernyataan yang benar. Untuk X satunya sama dengan negatif 2, pernyataannya salah, maka bukan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Maka kalian bisa mencoba untuk contoh yang berikutnya. Contoh yang B, persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X min 35 sama dengan 0. Mempunyai akar X1 sama dengan min 7 dan X2 sama dengan 5. Apakah benar? Maka kamu coba masukkan negatif 7-nya menggantikan X. Jika hasilnya sama dengan 0, maka negatif 7 adalah akar dari persamaan di atas. Demikian juga untuk 5-nya. Kamu coba masukkan betul atau salah. Kalau betul itu adalah juga akarnya. Silahkan dikerjakan di buku tugas kalian. Demikian juga yang B. Persamaan kuadrat 4X kuadrat plus 11X min 3 sama dengan 0. Akarnya adalah X1 sama dengan 1/4 dan X2 sama dengan 3. Benar atau salahnya silahkan untuk dicek dengan cara yang sudah saya jelaskan di atas. Sekarang kita masuk ke banyaknya akar persamaan kuadrat. Pada setiap persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 bisa mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar. Banyaknya akar yang dimiliki oleh suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya. Jadi sebelum kalian mencari akarnya, kamu bisa ngecek dulu dari diskriminannya, atau yang biasa dilambangkan dengan D besar. Apa rumus dari diskriminan? Diskriminan atau D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Dari hasil nilai D itu kalian bisa menyelidiki dengan ketentuan sebagai berikut. Jika persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real maka yang berlainan atau berbeda, maka nilai D-nya lebih dari 0. Jadi jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut akan mempunyai 2 akar real. Kemudian yang kedua, jika persamaan kuadrat tersebut mempunyai nilai D sama dengan 0, maka akar dari persamaan kuadrat itu hanya 1 atau disebut juga 2 akar real yang kembar. Jadi akarnya sama. Kemudian yang berikutnya, jika persamaan kuadrat tersebut nilai D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar. Saya kira pembelajaran untuk pagi ini cukup sekian dulu. Silahkan dipelajari materi yang sudah saya berikan, kemudian silahkan dibuka buku akadnya. Kemudian silahkan dibuka untuk tugas pembelajaran pada pagi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.